ini panjang perjalanannya ya. Jadi saya kan sampaikan berkali-kali, kok cuman si Nikita Mirzani yang dikejar, yang dipublish. Reza Gledis apa hasil penyidikan dari pihak Polda? Jadi kalaupun ada berat sebelah, saya pikir memang berat sebelah. Jadi jangan jadi Nikita ini bulan-bulanan. Nah itu yang saya dengar, sampai memang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun rame ya. Kok hanya si Nikita yang menjadi korban dan Nikita yang sepertinya dikriminalisasi. Nah ini media yang banyak tahu nih seperti apa. Kita juga perlu dapat bocoran dong. Bang, terkait isi nota keberatan Niki yang dia bilang minta kasus pidananya ditangguhkan atau dihentikan, gimana teman-teman? Iya, kan di sini kan kita kan didampingi oleh kuasa hukumnya Fahmi Bahmi. Kan beliau bisa protes keras ke majelis bahwa kasus gugatan perdatanya sedang berjalan, maka minta kepada majelis ya pidananya, sidang pidananya ini diundur atau ditunda dulu, kan begitu sesuai surat edaran Mahkamah Agung. Perma 156. Perma 156. Bukan sperma ya, perma. Sperma lagi. Itu benar, itu pernah kejadian Bang, pernah dihentikan ada beberapa kasus memang begitu. Ya maka keluar perma dari Mahkamah Agung yang tahun berapa sih? 56. Perma 156. Perma 156. Nah, jadi jelas artinya bukan Mahkamah Agung mengada-ada, karena beberapa kasus seperti itu tidak mungkin sekaligus berjalan antara gugatan perdata dengan perkara pidana di dalam kasus yang sama ya. Tapi kasus perdata yang manifestasi sudah 3 kali sidang, pihak dari Reza tidak pernah datang Bang. Nah itu gimana kan? Nah itu ya makanya tadi saya bilang jangan sampai ada kepincangan, ada kriminalisasi, ya dikriminalisasi kasusnya jadi hanya kasus pidananya yang naik, sedangkan kasus perdatanya pun padahal sekarang sedang berjalan kan. Nah ini kenapa kasus pidananya tidak dihentikan dulu? Nah, mungkin ini akankah Nikita bebas? Mungkin Bang, ini kan banyak juga kemarin sampai ada demo, banyak yang mendorong untuk Nikita Mirzani bebas dari tahanannya, apalagi dan Fahmi juga optimis Nikita bisa bebas. Menurut Abang sendiri? Kita berharap ya, kita berharap Nikita bisa dibebaskan ya, karena memang kayaknya kan ini agak berat sebelah ya. Nah, tempo hari juga ada saya bilang, ini di skincare-nya ini kan tempo hari orang juga ribut, masyarakat ribut, netizen ribut, ya. Ini kan ada merkurinya katanya. Merkuri itu tidak sehari 2 hari, beberapa tahun kemudian baru dia muncul membuat kulit kita rusak. Nah ini BP POM harus juga bicara, memberikan masukan ke penyidik, jadi tidak berdiri sendiri. Ya, kasihan sini kita Mirzani, sedangkan kita nggak pernah dengar hasil penyidikan kepada Reza Gledis. Bukan karena soal uangnya aja ya, uang itu bisa keluar dan diterima Mail ya, dari 4M jadi 2M diterima Mail dan diserahkan ke Nikita. Itu prosesnya seperti apa? Berarti kan ada yang nggak beres, sehingga ada deal bahwa akan diberikan 4M tapi 2M dicairkan, yang 2M tertunda. Nah di sini kan kita lihat apa sih dealnya? Berarti kan ada yang nggak beres di usahanya Reza Gledis. Maka ada deal seperti itu. Ternyata kan jadi jebakan Batman. Begitu uang diserahkan, digunakan, akhirnya dilaporkan. Nah itu yang jadi masalah kan, itu jadi persoalan. Apa mungkin perihal anak-anak Nikita juga akan membantu meringankan hukuman Nikita atau seperti apa sih Bang? Enggak lah, ini kan pokok materi persoalannya seperti apa ya, anak-anak kan tidak terpengaruh, tetapi seperti apa kasus yang sejujurnya lah kalau kita bilang. Makanya jangan sampai ini oknum karena sesuatu hal tanda kutip ya, jadi seolah-olah hanya Nikita yang dianggap melakukan pemerasan dan
penipuan kepada Reza Glenn. Bang, tadi yang bilang BPOM harusnya keluar. Selama ini BPOM nggak pernah keluar. Yang akhirnya Niki bilang apa bisa jadi BPOM berpihak pada para mafia skincare? Kenapa diam saja? Enggak dong, BPOM itu mesti bicara juga dong. Tidak tutup mulut, kan BPOM nggak ada komentarnya. Apa sih sebenarnya di dalam skincare itu ada apa? Karena masyarakat bilang ada merkurinya. Merkurinya seperti apa? Membahayakan. Kan komposisi obat, komposisi kecantikan itu kan ada komposisinya. Nah ini yang memang kita semua masyarakat ini awam. Nah mungkin bisa nih, teman saya juga lawyer. Menurut abang gimana bang? Menurut kasus ini Niki dengan Reza Glenn? Ya, Secara saya garis besar. kan tidak mengikuti runtut kasusnya Nikita. Hanya kalau saya lihat memang itu kan masih abu-abu antara pemerasan dengan kasus pemerasan pidana kan, yang kalau Nikita itu ya, karena dia minta uang lebih kan, dan oleh si skincare itu apa namanya, nah itu kan dia merasa diperas kan, lalu dipidanakan kan. Nah tetapi kan ini tergantung pengacaranya si Nikita. Nah pengacara Nikita ini pintar apa tidak, kalau maksudnya dia cerdas atau tidak dalam kasus ini. Yang pertama kan Perma 156 itu kan beda dengan SEMA. Ya, SEMA itu kan surat edaran, bisa diikutin atau tidak. Biasanya hakim itu kan tidak selalu berpijak pada SEMA. Tapi kalau Perma itu wajib untuk tunduk karena itu peraturan mengikat. Nah, Perma itu kan 156 apabila ada sengketa pidana dan perdata, maka pidananya dihentikan dulu supaya tidak ada disparitas atau pertentangan putusan antara perdata dan pidana. Makanya perdata didahulukan dulu. Nah, karena perdata itu kan hukum privat, bukan hukum publik. Kalau pidana kan publik, privatnya diselesaikan dulu. Nah, tapi kalau perkara pidana diteruskan, pengacaranya bisa memakai gugatan perdatanya itu dalam perkara pidana sebagai bukti bahwa ada perkara perdata yang sedang jalan. Kalau di pengadilan yang sama, pengadilan berbeda juga boleh. Nah kedua, kalau BPOM tadi kan abang kita kan bilang BPOM itu belum bicara ya bang ya. BPOM. Nah Nikita bisa pakai itu apa namanya, skincare-nya itu untuk diuji coba, sama seperti kasusnya Lembong. Lembong itu kan gula putihnya kan kemarin kalau nggak salah persidangan, si Lembong itu kan dia ngambil gulanya lalu dia makan di depan majelis hakim untuk buktikan bahwa gula ini itu adalah gula yang tidak baik untuk kesehatan. Lalu dia bilang, nanti lihat besok akan terjadi reaksi terhadap tubuh saya ketika saya makan gula ini. Nah, merkuri yang ada pada skincare yang dipegang oleh Nikita itu bisa dipakai, ditunjukin, lihat ini. Kalau BPOM tidak mau bicara, saya akan cobakan itu skincare itu di wajah saya. Rusak tidak? Kalau rusak berarti benar BPOM harus tindak lanjuti, karena skincare itu menjadi barang bukti dalam perkara pidana.